Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adeng Reka Pramudia. Saya sekarang lagi melaksanakan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini pada tanggal 12 Desember 2022, saya sekarang lagi menjalankan praktik ngajar dalam rangka uji kinerja di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar hari ini? Siap belajar? Siap. Wah, semangat sekali ya, semangat Pak Lima. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Semuanya masuk? Masuk. Bagus ya, berarti mudah-mudahan hari ini bisa menerima pembelajaran dengan baik ya. Baik, untuk menambah jiwa Pancasila kita atau cinta kita pada Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan siapa siswa yang bersedia memimpin? Saya, Pak. Ya, silakan maju. Nah, untuk teman-teman semua silakan berdiri. Baik, kita tadi sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berikutnya kita akan ice breaking. Siapa yang mau ikut ice breaking? Saya. Oke, semuanya pasti ikut mau ya. Nah, sekarang boleh berdiri. Boleh berdiri. Kita akan ice breaking. Ice breakingnya sangat mudah sekali. Kalian hanya mengikuti ya kata-kata saya ya, tapi harus konsentrasi. Oke, ice breakingnya mudah sekali. Nah, sekarang nih angkat kakinya tangannya ke samping ya. Coba kita coba dulu. Ini ke samping, ke atas, ke depan. Nah, mudah? Nah, terus fokus ya. Oke, sekarang ke atas. Nah, ke atas. Nah, tadi masih ada yang salah ya. Oke, kita kata-kata semangatnya Mbak tadi. Yes. Fokus ya, sama fokus semangat. Fokus ya, semangat ya. Fokus semangat gitu ya. Yuk, mulai. Fokus semangat.
lagi. Kita balik ke SPG-nya. Sekarang ke atas. Tuh, masih ada ya. Oke, cukup. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Satu SPG lagi. Nah, sekarang tangannya ke atas. Awas yang bau-bau. Nah, kita nih sekarang putar stop. Oke, baik. Putar stop. Sekarang putar stop. Putar. Putar. Ini tangan Bapak apa nih? Stop. Stop, oke. Turun. Nah, ini nih kalian lihat gerakan tangannya. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Nah, baiklah. Kita akan masuk ke awal pembelajaran. Pernah tidak kalian membaca tokoh biografi? Pernah? Pernah. Di mana? Di Google. Di mana? Wikipedia. Wikipedia. Pernah. Tokoh apa itu? Coba, siapa angkat tangan? Tokoh pahlawan atau apa? Siapa? Boleh. Soekarno. Siapa sosok Soekarno? Presiden Republik Indonesia. Apa yang kamu ketahui tentang Soekarno lagi? Soekarno yang menyusun teks proklamasi, terus dia juga yang membacakannya, Ya. dan diangkat jadi presiden. Diangkat jadi presiden oleh rakyat Indonesia gitu. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Susan ya, tepuk tangan untuk Susan ya. Baik, terima kasih Susan. Ada lagi selain dari Susan? Ada? Selain dari Susan, emaknya mungkin jadi sosok inspiratifnya. Pernah? Ayahnya? Siapa? Yang menjadi sosok inspirasi kalian selama ini siapa? Ada nggak? Angkat tangan, coba, ayo. Tokoh inspirasi. Coba kamu, siapa tokoh inspirasi yang bisa memotivasi kamu selama ini? Biar semangat belajar siapa kira-kira? Nggak ada, pacar? Ada? Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara? Siapa? Menteri? Mendirikan sekolah. Bukan mendirikan pendidikan ya. Tapi apa? Mengembangkan pendidikan. Bapak pendidikan. Itu baru benar ya. Oke, itu nggak apa-apa. Nah, kalau yang udah jawab akan dapat hadiah dari Bapak. Ya. Silakan ambil. Sudah dijawab, berarti ada hadiah sama. Terima kasih. Nah, kita tadi sudah Bapak buka dengan biografi tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi kalian. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajarannya. Silakan kalian scan barcode yang ada di layar. Wave Beats Music. Nah, kalau sudah ter-scan barcode-nya, tampilannya sudah seperti ini. Nah, kita akan langsung bentuk kelompok, oke? Oke, baik. Yang bersedia menjadi ketua kelompok siapa? Baik. Nah, sekarang ketua kelompok membuat nama pahlawan, ya, mencari nama pahlawan yang ada di Bangka Belitung menjadi nama kelompok kalian. Silakan cari. Sudah? Sudah ketua kelompok? Kamu? Sudah? Siapa? Depati Bahrain. Siapa itu Depati Bahrain? Baik, apa alasan Susan memilih Depati Bahrain? Alasan saya memilih Depati Bahrain karena Depati Bahrain merupakan ayah dari Depati Ahmad yang dulu merupakan seorang pahlawan. Baik, terima kasih. Batin Tikal. Siapa itu Batin Tikal? Dan konon katanya dia Oh, badannya tidak rambutnya. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih untuk kelompok Batin Tikal ya berarti ya. Oke, berikutnya.
Oke, baik. Silakan William. Nama pahlawan yang saya pilih adalah Tony Benn. Dia adalah seorang pejuang kemerdekaan yang melawan pemerintahan Belanda tahun 1645 sampai 1649. Oh, itu alasannya? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Berikutnya silakan. Baik, ya lebih Pak. Pahlawan yang saya pilih adalah pahlawan Depati Amir, Pak. Ya, kenapa alasannya? Karena dia juga salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Bangka Belitung. Oke, baik. Terima kasih. Baiklah, kita akan bagi kelompok untuk segera. Silakan berhitung. Mulai dari kamu 1 sampai 5 ya. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1. 2, 4, 5, 1. Lanjut. 2. Baik, silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan nomor kalian. Baik, kalian sudah terbentuk kelompoknya. Nah, sekarang kita akan bagi dulu styrofoamnya. Silakan untuk kelompok mengambil styrofoam dan kita akan satu blok ya, satu blok. Silakan ketua kelas, ketua kelompok, maaf, ketua kelompok silakan di depan. Silakan ketua kelompok mengambil yang ada di depan. Silakan. Oke, baik. Nah, silakan sekarang kelompok 1, kelompok 2. Yang nomor 2 siapa? Kelompok nomor 3. Silakan. Nomor 4. Nomor 5. Nah, ambil kelompoknya. Silakan nempel. Struktur. Perhatikan dulu sebentar depan. Kalian salah satu siswa yang bersedia membacakan tujuan pembelajaran siapa? Meneladani sosok inspiratif tokoh-tokoh dunia dalam teks biografi. Baik. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu 1. Peserta didik menganalisis teks biografi dengan menemukan gagasan pikiran atau pesan tersurat atau tersirat. 2. Peserta didik dapat menganalisis struktur teks biografi secara logis dan kreatif. Baik, terima kasih untuk perhatian ya dalam membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, biografiku ya, baca di depannya. Biografi dan profil tokoh dunia. Ini tahu kan tokoh-tokoh siapa yang di depannya? Salah satunya ada Tun Mutia, kemudian ada Jadi, kemudian ada Era Kartini. Mereka adalah sosok inspiratif ya. Menurut pendapat kalian, biografi itu apa sih? Apa riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain kita sekali. Ya, biografi itu. Dan apa itu biografi? Biografi adalah teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam memenuhi kehidupannya, baik berupa masalahnya ataupun kelebihannya, dan ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani orang banyak. Jadi orang lain yang nulis. Misal Bapak adalah tokoh terkenal di Indonesia, misal ya, contoh ya. Tokoh terkenal di SM misalkan, ya, contoh ya. Nah, menjadi sebuah inspiratif orang lain. Yang nulisnya misal Septian, itu ya, nulis biografi Bapak ada. Ya, seperti itu adalah ya apa itu biografi. Kemudian autobiografi, apa sih autobiografi? Riwayat hidup yang ditulis oleh sendiri. Iya, baik, benar sekali. Autobiografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri. Biasanya autobiografi itu kepentingan pribadi. Misal dia mau nyalek, misal contoh ya, dia mau nyalek atau apa, dia biasanya buat biografinya sendiri agar dia terkenal oleh masyarakat luar Indonesia. Itu ya. Oke, next. Kita masuk ke bagian
fakta. Dan dia harus yang benar-benar dari fakta tersebut. Ya, ya nggak boleh kita kalian ngarang misal Septian itu kira-kira orangnya pemalas kayak, sepertinya pemalas orangnya. Tidak ya, kita tidak bisa menghayal ya. Tapi kita harus bertanya atau tidak orang yang terdekatnya. Misal kamu sebagai kakaknya, Seth. Ya, seperti itu ya. Next, disajikan dalam bentuk narasi. Apa sih narasi? Cerita. Kalau narasi itu dalam bentuk cerita. Berikutnya, menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan inspiratif atau teladan di masyarakat kita. Ya. Oke, next kita masuk langsung ke bagian struktur. Nah, struktur kita kalian yang nanti akan menganalisis struktur itu sendiri ya di amplop yang sudah Bapak bagikan. Baik, kalian sudah Bapak bagikan struktur dan amplop struktur, analisis struktur. Nah, kalau kalian mau mengerjakan analisis strukturnya, silakan kalian bacakan lewat media ajar yang sudah Bapak share di paket. Kalian buka link yang nomor berapa ini, Nak? Nomor 2. Di situ ada banyak terdapat bahan ajaran pengertian ya dan lain-lain. Nah, silakan kalian cari strukturnya di sana dan kalian rangkai struktur yang ada di dalam amplop. Ini silakan. Bagian orientasi yang kami ketahui adalah B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini memiliki nama-nama lengkap Profesor Dr. H.C. Ing. Dr. S.C. M.U.L.T. Basaruddin Yusuf Habibie. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Ibunda Habibie berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya asal Parepare. Beliau memiliki kecerdasan pada ilmu teknologi dan pengetahuan, terutama fisika semenjak masih kecil. Di bagian kejadian penting pertama, beliau kuliah teknik mesin di ITB atau Institut Teknologi Bandung selama 6 bulan. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Jerman pada 1955 di Westfalische Technische Hochschule. Kuliahnya dibiayai oleh ibunya. Tuti Marini Puspowardoyo. Butuh waktu 10 tahun, Habibie muda menuntaskan studi S1 sampai S3 di Aachen, Jerman. Tak seperti kebanyakan mahasiswa Indonesia yang memperoleh beasiswa ke luar negeri, selama kuliah S1 dan S2, yang membiayai kuliahnya adalah ibundanya, di mana Ibu Habibie menjalankan usaha catering dan menyewa rumah di Bandung sebagai penghasilan untuk hidup dan membayar biaya kuliah Habibie. Lalu
kegiatan penting yang kedua, selama kuliah di Jerman, Habibie menekuni dan menggeluti bidang desain dan konstruksi pesawat terbang di Fakultas Teknik Mesin. Butuh waktu 5 tahun untuk mengakhiri studi di Jerman. Habibie pun memperoleh gelar Diplom Ingenieur atau Diploma Teknik dengan predikat terbaik atau Summa Cum Laude. Pada bagian reorientasi, setelah beliau menikahi teman semasa SMA-nya, yakni Ibu Hasbi Ainul Lesani pada 1962, lalu Habibie melanjutkan program doktoral dengan istrinya yang tinggal bersamanya di Jerman. Pada saat itu, Habibie harus bekerja untuk membayar uang kuliah dan biaya kebutuhan rumah tangga. Semasa hidupnya, beliau telah berkontribusi banyak bagi negara ini, membuat pesawat terbang Republik Indonesia pertama. Sekian presentasi dari hasil analisis kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok debat juga ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang Albert Einstein atau Bapak Fisika modern. Jadi, Albert Einstein adalah seorang anak laki-laki pada tahun 1875, tanggal 14 Maret di Jerman, dari pasangan Pauline dan Hermann Einstein, yang pun seorang fisikawan yang biasanya dijuluki sebagai Bapak Fisika modern. Sayangnya, Albert Einstein berniaga puluhan tahun silam menjadi di Amerika Serikat pada tahun 1955, tanggal 18 April. Dengan penting yang dialami Albert Einstein adalah meski Albert Einstein sering dianggap anak autisme dan memiliki kenal belakangan. Hal ini dikarenakan kemampuan berbicara yang amat lambat. Ia pun cenderung sangat pendiam, terlebih suka sekali menyendiri. Di usia yang masih belia, yaitu 5 tahun, minat Albert Einstein pada bidang ilmu fisika tinggi timbul. Ketika Hermann Einstein ayahnya memberikan hadiah Einstein sebuah kompas, ia sangat terpesona pada hadiah tersebut, hingga ingin mengetahui apa saja misteri yang ada di dalam di alam semesta ini. Dan dari situlah Albert Einstein menjadi sangat gemar untuk mendalami dan mempelajari serta memahami tentang berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan ilmu fisika, seperti hanya kompas dan lainnya. Dari kehidupan Albert Einstein, banyak sekali hal-hal yang bisa diambil sebagai pembelajaran, terutama prinsip atau sifat pantang menyerah terhadap kegagalan. Walaupun dahulunya ia sering dibilang sebagai anak autis dan mempunyai keterbelakangan, sekarang Albert Einstein dianggap sebagai manusia paling jenius dan diberi julukan Bapak Fisika Modern hingga saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Selamat pagi. Kami dari kelompok kita mendapatkan biografi Reza Hardian, di mana kami memberikan judulnya yaitu
semua kelompok sudah berkunjung ke dinding presentasinya masing-masing. Anakku, pasti kalian sudah mendapatkan pesan tersirat dan tersurat dari hasil presentasi teman kalian kan? Ya. Nah, coba salah satu kelompok untuk menyampaikan pesan tersurat dan tersirat yang disampaikan oleh temannya tadi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pesan tersurat dari biografi Joko Widodo. Pesan tersuratnya yaitu Joko Widodo lahir pada 21 Juni 1961, merupakan Presiden Republik Indonesia ke-7. Setelah lulus SMP, ia melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 6 Surakarta. Selanjutnya saya akan menyampaikan pesan tersirat dari biografi Presiden Joko Widodo yaitu tidak pernah menyerah, melanjutkan pendidikan dan terus berjuang untuk menggapai cita-cita dan menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya di sini mewakili kelompok Depati Bahrin akan menyampaikan pesan tersirat dan tersurat dari biografi B.J. Habibie. Pesan tersiratnya adalah jangan pernah menyerah untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan konsisten terhadap bidang yang ditekuni. Walaupun keadaan kurang meyakinkan, tapi kalau ada niat dan usaha pasti akan bisa. Pesan tersuratnya adalah walaupun dia tidak seperti mahasiswa Indonesia lainnya yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri, dia tetap semangat melanjutkan kuliahnya dengan dibiayai ibunya hingga lulus dan memperoleh gelar diploma dengan predikat terbaik. Oke, baik. Pesan tersirat yang dapat kita ambil dari tokoh seorang Reza Rahardian adalah meskipun Reza Rahardian yang tumbuh tanpa seorang ayah, dia tetap semangat dan pantang menyerah hingga menjadi seorang aktor yang bahkan dikenal oleh seluruh Indonesia. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, kalian sudah mempresentasikan dan menyampaikan hasil pesan tersirat dan tersurat dari teks biografi tadi ya. Nah, sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini ya. Bagaimana pembelajarannya asik atau tidak dari mulai awal sampai akhir. Nah, kalian silakan join ke quizisnya sekarang. Silakan. Linknya sudah Bapak kasih kan? Sudah, silakan kalian isi. Yuk, silakan. Kalian sudah mengisi quizis di link tadi. Bagaimana? Seru? Seru ya pasti ya. Nah, next silakan kerjakan teks biografi menurut langkah-langkah yang ada di video aplikasi Padlet itu ya. Oke? Nah, Bapak tegaskan kembali, teks biografi itu adalah intinya kalian bisa mendapatkan pesan tersirat dan tersurat dari tokoh yang dibacakan oleh teman kalian. Semoga nanti kalian bisa terinspirasi dari tokoh misalkan Cristiano Ronaldo ya, atau tidak Reza Rahardian yang menjadi aktor terbaik di Indonesia ya. Kemudian Cristiano Ronaldo yang menjadi pemain terbaik di dunia. Next, kita ketemu lagi dengan tugas teks biografi yang sudah selesai, oke? Siap? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas semuanya? Gimana, menyenangkan? Oke, terima kasih. Bapak tutup. Apabila ada salah kata, Bapak minta maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.